Untuk ayamnya ini sudah aku potong-potong kecil-kecil ya, kurang lebihnya segini. Teman-teman bisa juga potong ayamnya lebih kecil lagi juga bisa ya. Aku siramin dikit ya. Siram pakai minyak panas tuh. Aku tuh bener-bener tipe orang yang masak itu ya udah terserah aku gitu. Oke, akhirnya masakannya udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, kali ini aku mau ajakin teman-teman buat masak-masak ya. Masak-masak apa? Sesuai dengan judul, aku mau masak ayam ya, tapi ini simple. Oke, aku lanjut untuk masak-masaknya ya, supaya nggak banyak ngomong lagi ya aku. Kita langsung eksekusi aja yuk. Teman-teman ikuti aku masak-masak kali ini. Ini aku nyediain ayam, ini ayamnya ayam paha ya, paha yang fillet. Aku sudah ada stok di rumah ya, paha fillet. Nanti kita potong kecil-kecil. Oke, untuk bumbunya sendiri, ini untuk bumbu ayamnya ya. Ayamnya nanti marinasinya gampang banget, tinggal bawang putih, jeruk nipis diperes, maksudnya perasan jeruk nipis, terus ladaku ya, merica bubuk atau merica yang butiran juga nggak masalah ya teman-teman, tinggal dihalusin, nanti ini dihalusin. Terus untuk sambelnya, untuk sambel mentahnya itu ini nanti pakai bahan ini ya, tinggal diiris-iris kecil-kecil gitu, jadi nggak perlu diulek, nggak perlu digoreng ya. Kali ini aku mau bikin bumbu marinasinya dulu ya, yang bawang putih, ladaku, sama jeruk nipis ya, mau aku ulek dulu. Uleknya seperti biasa ya teman-teman, karena udah tahu kan cara ngulek kayak apa. Jadi aku potong-potong dulu bawang putihnya. Ini salah satu menu ayam andalan ya di rumahku, karena memang gampang banget, tinggal dipotong-potong kecil-kecil ayamnya, kayak mau bikin sate taichan gitu ya. Aku terinspirasi dari sate taichan sebenarnya ya. Kalau untuk bumbu marinasinya, kalau sate taichan tuh kurang lebihnya kayak gini ya yang aku lihat. Nanti kalau sudah selesai dimarinasi, didiamkan dulu kurang lebihnya 30 menit ya. Kalau teman-teman lagi buru-buru ya 5 menit 10 menit gitu aja nggak masalah ya. Kadang aku pagi-pagi kalau bikin bekal ya, kadang kalau misalkan bawa ayahnya Alula bekal itu juga kadang bikin ini gitu. Jadi ini menurutku sehat banget ya, karena ayamnya nggak digoreng, cuma dipanggang di teflon ya. Kalau teman-teman nggak punya oven, dipanggang di teflon, atau kalau misalkan punya alat bakaran bisa dibakar ya. Ya sebentar ya. Iya nak, Alula ngantuk katanya ya. Ntar ya 10 menit ya Alula. Ibu bikin bumbunya dulu ya. Ini untuk makan siang sebenarnya ya. Kalau aku tuh sekarang terbiasanya memang nggak sarapan, jadi langsung makan siang gitu ya teman-teman. Aku lanjut ulek untuk bumbunya ya. Uleknya biasa seperti ngulek bumbu pada umumnya ya. A few moments later. Untuk ayamnya ini sudah aku potong-potong kecil-kecil ya, kurang lebihnya segini. Teman-teman bisa juga potong ayamnya lebih kecil lagi juga bisa ya. Ini aku langsung pakai tangan ya pegangnya, aku sudah cuci tangan ya teman-teman. Nah, bisa segini, bisa juga segini. Pokoknya
terserah ya, tergantung seleranya masing-masing. Oke, setelah selesai aku mau potong jeruk nipisnya dulu ya. Jeruk nipisnya segini. Jeruk nipisnya aku potong dulu. Ini cuma aku ambil airnya aja ya, mau aku peras ke ayamnya supaya nanti tuh ayamnya nggak amis, jadi pakai perasan jeruk nipis ya. Ini aku peras ke ayamnya, kasih perasan jeruk nipis tuh, sesuai selera aja ya. Pokoknya sesuai selera teman-teman, mau banyak silahkan, kalau suka kecut ya dibanyakin ya. Setelah itu aku masukkan lada, aku taburkan ya ke sini. Untuk ladanya ditaburkan. Iya Lula. Aku pakai 1 bungkus ya. Ini gurih ya, bakal gurih banget. Gak apa-apa. Menurutku ladaku juga nggak terlalu yang pedas banget ya. Alula sejauh ini oke-oke aja dengan menu ini ya. Anakku usianya 2 tahun 10 bulan ya. Dia oke-oke aja dengan menu ini. Dia suka banget malahan. Gak terlalu pedas ya. Anak-anak bisa. Iya Lula. Ya, kata Lula, ibu kita masak-masakan ya. Ya. Terus bumbu yang tadi sudah aku ulek, itu aku taruh ya di sini. Bentar, aku tunjukin ya teman-teman kayak gini. Udah selesai, lanjut kita aduk ya, diaduk sampai merata. Tadi kan sudah ada garamnya ya untuk pas ngulek bawang putih ya. Nanti aku tambahin sedikit aja garamnya karena aku nggak mau terlalu asin ya. Ini ayam itu udah gurih banget ya rasanya. Bawang putih di ke ayam itu udah gurih banget. Ada ladanya juga, jadi nggak terlalu banyak garam. Tadi garamnya dikit banget, cuma 1 sendok teh ya pas aku ngulek tadi. Nanti aku tambahin dikit lagi. Teman-teman sesuaiin selera aja ya. Kalau mau asin ya silahkan ditambahin garam secukupnya. Aku tambahin segini ya garamnya. Ini kurang lebihnya 1 sendok teh lah ya. Tuh, seperti ini. Takaran tangan ini. Pakai takaran feeling emak-emak ya. Kayak gini ya. Tuh. Kalau sudah tercampur rata ya, ini tercampur rata seperti ini, nanti kita diamkan kurang lebihnya 30 menit ya. Aku diamkan kurang lebih 30 menit. Sambil aku diamkan ini aku mau bikin sambelnya ya. Aku mau motong-motong sambelnya, dirajang-rajang kecil-kecil karena kan sambelnya cuma sambel iris ya. Ini aku mau potong-potong dulu. Ayamnya bisa ditaruh kulkas, bisa juga ditaruh di ruang terbuka juga nggak masalah ya teman-teman. Ini tadi bekas aku ngiris jeruk nipis ya, jadi nggak masalah. Oke, aku mau rajang-rajang dulu untuk bawang merah, bawang putihnya. Ini untuk bikin, iya sayang. Ya, ini kita pakai untuk bikin sambal ya, sambal iris. Nanti ini judulnya mungkin ayam taichan sambal iris ya, atau sambal mentah ya. Enaknya sambal iris apa sambal mentah? Nanti lihat aja ya di videoku hasil editingnya. Aku kasih judul apa untuk masakan ini. Aku tuh jarang banget ngikutin resep orang ya teman-teman. Jadi kadang tuh ide sendiri, apa dibikin gini, bikin gini gitu. Suka bereksperimen.
kecil-kecil aja ya untuk motong bawang putih, bawang merahnya. Bisa juga pakai chopper ya teman-teman, kalau punya chopper di rumah pakai chopper, tapi choppernya itu nggak usah pakai air, jadi dia nanti kecil-kecil motongnya kayak bikin sambal matah gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya sambal matahnya itu harus biasanya pakai minyak kelapa, karena aku lagi nggak punya minyak kelapa, jadi nanti ini pakai minyak biasa, kayak minyak kelapa sawit biasa ya, bukan minyak kelapa yang warnanya bening itu. Aku lagi nggak ada stok, jadi pakai yang ada aja di rumah. Ini diiris terus kecil-kecil, pokoknya semuanya diiris kecil-kecil. Nanti terus tinggal disiram pakai minyak panas gitu aja, kasih garam, udah deh jadi deh sambelnya. Menurutku enak ya bikin sambal kayak gini. Nanti dikasih peresan jeruk nipis, tuh seger banget, seger banget. Kalau teman-teman nggak mau pakai minyak juga bisa ya. Ini aku nanti pakai sedikit aja, sedikit banget minyaknya ya, biar ada kayak aromanya ya keluar gitu kalau dikasih minyak panas. Kalau nggak mau pakai minyak panas ya nggak masalah, tinggal kalian iris-iris terus kasih peresan jeruk nipis, itu udah enak ya. Oke, aku mau lanjut rajang-rajang semuanya ini ya. Kalau aku record semuanya nanti kelamaan. Oke, bumbunya sudah selesai, aku potong-potong ya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, tomat hijau, tomat yang merah, tomat orange ya. Ada daun jeruk. Daun jeruknya dikit aja buat aroma ya. Ini sambal sampai. Ini cabai rawit sama cabai keriting. Ini jeruk nipis ya. Ini langsung mau aku taruh di mangkoknya ya. Jadi nanti ini tinggal ditaruh semua di mangkok. Teman-teman lihat aja cara aku bikin sambal iris ya. Ini gampang banget bikinnya ya. Tinggal diiris-iris aja. Tuh, masukkan mangkok satu persatu kayak gini. Gampang banget pokoknya ya. Tinggal tadi diiris-iris, terus disatukan kayak bikin acar gitu ya, kayak bikin acar. Cuma ini nggak pakai nggak pakai cuka gitu ya, nggak pakai cuka. Tuh, ini disatukan kayak gini. Ini tadi tuh sebenarnya langsung dimasukkan ke mangkok juga nggak apa-apa ya. Ini aku biar teman-teman tahu aja ya komposisinya tuh apa aja. Terus ini daun jeruk ya, udah kayak gini. Terus ini diperes di sini ya, dikasih peresan jeruk nipis ya, kasih peresan jeruk nipis itu. Terus setelah itu aku pakein garam segini ya, garamnya dikit aja karena kan ayamnya udah asin ya. Terus diaduk aduk sampai merata. Tuh, gini aja udah seger ya, gini aja udah seger banget sambalnya ya. Tuh, udah siap minyaknya, aku siramin dikit ya. Siram pakai minyak panas. Tuh, ini asem-asem pedes gitu ya, enak banget. Tuh, warnanya juga cantik banget tuh. Lala. Teman-teman bisa tambahin terasi juga boleh ya. Ini aku lagi nggak pengen pakai terasi, gini aja. Buat yang nggak suka terasi bisa ini aja ya. Tuh. Tada. Ini sambalnya udah jadi, tinggal aku manggang ayamnya.
Tuh, gampang banget ya. Ini aku mulai panggang ayamnya ya, pakai sedikit minyak, sedikit aja, nggak usah banyak minyaknya. Tuh, ini sangat simpel menunya, sangat gampang dan enak, dan juga sehat karena dia nggak digoreng ya, dia dipanggang. Ya digoreng pakai minyak dikit lah ya istilahnya. Tuh, kayak gini, very simple. Nah, nanti digoreng sampai dia kecoklatan kayak sate taichan ya, kayak sate taichan ya teman-teman, tapi dia lebih gede-gede aja gitu ya ayamnya ya. Kita pilih dulu. Oke, sampai mateng ya. Kalau ayam tuh memang harus sampai mateng banget, nggak boleh mentah ya kalau ayam tuh. Tuh, tinggal dibalik-balik ya biar nggak kosong. Pastikan dia mateng sampai dalam. Boleh pakai dada, boleh pakai paha. Ini aku pakai paha ya. Kalau pakai paha tuh malah minyaknya nggak perlu banyak karena pahanya tuh sudah ada lemaknya ya, jadi dia ngeluarin minyak, jadi nggak lengket teflonnya. Tuh kayak gini. Ya, kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Nanti lanjut langsung ke platingnya aja ya. Aku sambil balik-balik ya. Aku sempat berpikiran apakah jualan kayak gini ya, kayaknya enak, sangat bisa diterima sama lidah orang Indonesia ya. Aku sambil balik-balik ya teman-teman. Tuh, aku pakai teflon aja, simple. Next aku bikin apa ya, masak apa ya teman-teman, ada saran nggak? Aku tuh bener-bener tipe orang yang apa, masak itu ya udah terserah aku gitu, kayak bumbunya, terus apa bahan-bahannya gitu ya, jadi yang ada, terus bumbunya juga ala aku gitu ya. Aku modif ya, aku sukanya kadang tak modif sendiri gitu teman-teman. Next kayaknya aku mau bikin resep tahu kocek ya. Tahu kocek itu aku tahu pas pulang kemarin, pas mudik ke mertuaku, itu ada tahu kocek ya. Itu enak banget ya teman-teman. Nanti aku bikinin resepnya ya, aku buatkan videonya untuk bikin tahu kocek. Bisa banget untuk dijual lagi ya teman-teman yang mau usaha. Ini juga bisa ya untuk menu yang aku bikin ini. Tadi seperti aku bilang tadi ya, bisa dibikin rice bowl gitu ya teman-teman. Nanti sayurnya gampang aja, tinggal pakai selada sama timun gitu aja, gampang ya. Sayurnya timun sama selada aja beres ya. Sambelnya udah jadi, tinggal nunggu ayamnya matang. Terus nanti aku lihatin ya platingnya kayak apa. Letup-letup. Untuk ayamnya itu aku udah beli yang untuk fillet ya. Suamiku tuh punya langganan ya, yang tahu langganan kayak gitu tuh suamiku ya, yang nyari langganan ayam, terus belanja-belanja itu kadang malah dia yang lebih update ya soal harga, karena kita itu apa, kerjasama, dia yang bagian nyari apa namanya tempat belinya di mana ya, karena kan kita di Jakarta ya. Di Jakarta itu kan aku nggak hafal ya harus beli di mana, yang murah di mana gitu ya teman-teman. Jadi dia yang nemu yang jualan ayam ini. Oke, aku
lanjut untuk masak ayamnya dulu ya, untuk matengin ayamnya. Nanti aku balik lagi pas plating. Tuh ayamnya udah mulai kecoklatan ya. Kalau pakai paha tuh begini ya teman-teman, dia udah ngeluarin minyak ya, jadi dia nggak lengket. Tadi udah aku kasih minyak dikit sih ini. Tuh kecoklatan, ini pastikan sampai benar-benar matang ya. Udah. Oh, kita tunggu sampai dia matang ya. Masakannya sudah jadi. Semoga teman-teman cocok ya dengan resep masakan yang aku buat kali ini, dan bisa menginspirasi menu masakan di rumah teman-teman semuanya ya. See you di next video. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In every moment, my love will be tempted, but still and forever always. Every moment, even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road,